Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 12 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada malam hari ini tanggal 12 November tahun 2025 berjudul Sering Ditolak. Ayat intinya, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Janji Roh Kudus adalah harapan yang paling cemerlang dan penghiburan yang paling kuat yang dapat Kristus tinggalkan bagi murid-muridnya ketika ia naik ke sorga. Kebenaran firman Allah telah terkubur di bawah puing-puing salah tafsir, pepatah manusia, perkataan makhluk yang terbatas, telah ditinggalkan di atas firman Allah yang hidup, di bawah kuasa Roh Kudus yang mencerahkan. Para rasul memisahkan kebenaran dari teori-teori palsu dan memberikan firman kehidupan kepada umat. Roh Kudus seringkali ditolak karena datang dengan cara yang tidak terduga. Bukti demi bukti bahwa para rasul berbicara dan bertindak di bawah ilham ilahi telah diberikan kepada para imam dan penguasa Yahudi. Tetapi mereka tetap teguh menolak pekabaran kebenaran. Kristus tidak datang dengan cara yang mereka harapkan. Dan meskipun terkadang mereka yakin bahwa Dia adalah anak Allah, mereka justru menekan keyakinan mereka sehingga menjadi lebih buta dan lebih keras daripada sebelumnya. Mereka menyalibkan Kristus, namun Kristus dalam belas kasihannya memberi mereka bukti tambahan melalui perbuatan yang dilakukan oleh para murid. Dia mengutus hamba-hambanya untuk memberitahu mereka apa yang telah mereka lakukan, dan bahkan dalam tuduhan mengerikan bahwa mereka telah membunuh sang raja kehidupan. Dia memanggil mereka kembali untuk bertobat. Namun, karena merasa yakin akan kebenaran mereka sendiri, para guru Yahudi tidak siap untuk mengakui bahwa orang-orang yang telah menegur mereka karena menyalibkan Kristus berbicara atas arahan Roh Kudus. Murka Allah tidak dinyatakan terhadap manusia
hanya karena dosa yang telah mereka perbuat, tetapi karena mereka memilih untuk terus melawan, karena mereka mengulangi dosa-dosa masa lalu meskipun telah ada terang dan bukti yang diberikan. Jika para pemimpin Yahudi tunduk, mereka akan diampuni, tapi mereka bertekad untuk tidak menyerah. Demikian pula orang berdosa dengan terus-menerus melawan, menempatkan dirinya di tempat yang tidak ia kenal selain melawan. Dikutip dari buku The Sign of the Times, tanggal 20 September 1899. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Nubuat di dalam buku Pelayan Injil halaman 252, paragraf 4 berkata, Kristus menjanjikan karunia rohnya kepada gerejanya, dan janji itu sama banyaknya kepada kita dengan yang diberikan kepada murid-murid dahulu. Tetapi sama seperti janji yang lain, itu diberikan dengan persyaratan. Banyak orang yang mengaku percaya dan menuntut janji-janji Tuhan. Mereka membicarakan mengenai Kristus dan Roh Kudus. Namun mereka tidak menerima keuntungan karena mereka tidak menyerahkan jiwa mereka kepada bimbingan dan pengendalian wakil-wakil ilahi. Apa persyaratan agar menerima janji pencurahan Roh Kudus? Roh Nubuat di dalam buku Prayer halaman 118 paragraf 2 berkata, melalui pengakuan dan meninggalkan dosa, melalui doa yang sungguh-sungguh dan pengudusan diri kepada Allah, para murid mula-mula mempersiapkan diri untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama, hanya dalam tingkat yang lebih besar, harus dilakukan sekarang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengapa kita memerlukan Roh Kudus dan lebih besar sekarang ini? Di dalam buku yang sama, Pelayan Injil halaman 252, paragraf 2 berkata, memberitakan firman itu tidak ada artinya tanpa kehadiran dan bantuan Roh Kudus. Karena Roh ini adalah satu-satunya guru kebenaran ilahi yang berkhasiat. Hanya jika kebenaran itu diiringi Roh ke dalam hati, maka kebenaran itu akan menguatkan hati nurani atau mengubah kehidupan. Roh Kudus turun ke atas murid-murid yang sedang berdoa. Kemudian kesaksian musuh-musuh mereka adalah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Pemberitaan firman Tuhan tidak akan bermakna tanpa kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menanamkan dan menghidupkan kebenaran ilahi dalam hati manusia. Pendidikan atau keuntungan duniawi tidak dapat menggantikan peran Roh Allah ataupun Roh Yesus Kristus. Sebelum para murid memberitakan Injil, Roh Kudus terlebih dahulu dicurahkan atas mereka dan melalui kuasanya mereka mampu membawa pengaruh hingga memenuhi Yerusalem dengan ajaran mereka. Namun, para imam, pemimpin agama guru Yahudi, menolak mengakui para murid Yesus bahwa mereka kecurahan Roh Kudus. Karena merasa yakin akan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak siap untuk mengakui bahwa orang-orang yang telah menegur mereka berbicara atas arahan Roh Kudus. Ini menunjukkan kekerasan hati. Mereka lebih memilih mempertahankan kehormatan dan status mereka daripada mengakui kebenaran. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes menjawab mereka sebagaimana tertulis di dalam ayat inti renungan malam ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah,
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Para pemimpin Yahudi mengharapkan Mesias yang kuat secara politik, bukan seorang yang rendah hati seperti Yesus yang sering menegur dan mengarahkan mereka kepada kebenaran. Oleh sebab itu, mereka sering menolak Yesus. Demikian juga dengan Roh Yesus, Roh Kudus yang sudah nyata bekerja melalui para murid. Dalam renungan malam, We Shall Receive Power, halaman 325, paragraf 3 berkata, Roh Kudus seringkali ditolak karena datang dengan cara yang tidak terduga. Bukti demi bukti bahwa para rasul berbicara dan bertindak di bawah ilham ilahi telah diberikan kepada para imam dan penguasa Yahudi, tetapi mereka tetap teguh menolak pekabaran kebenaran. Kristus tidak datang dengan cara yang mereka harapkan, dan meskipun terkadang mereka yakin bahwa Dia adalah anak Allah, mereka justru menekan keyakinan mereka sehingga menjadi lebih buta dan lebih keras daripada sebelumnya. Bagaimana dengan para pemimpin agama di zaman sekarang ini? Sebagaimana pemimpin agama Yahudi, Roh Kudus sering ditolak karena mereka ingin Allah bekerja sesuai dengan harapan dan kemauan mereka. Roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 27 September tahun 1899, paragraf 6 berkata, saat ini ada bahaya bahwa seperti dahulu kala, Roh Kudus akan ditolak karena datang dengan cara yang tidak sesuai dengan pikiran manusia. Karena Roh Kudus datang bukan untuk memuji manusia atau untuk membangun teori-teori mereka yang salah, melainkan untuk menegur dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman yang akan datang. Banyak orang berpaling darinya. Mereka tidak rela menukar kebenaran mereka sendiri yang merupakan ketidakbenaran dengan kebenaran Kristus yang adalah kebenaran murni dan suci. Apa akibatnya jika sering menolak Roh Kudus dan bahkan akhirnya total menolaknya? Roh nubuat di dalam buku The Desires of Ages, halaman 321, paragraf 3 berkata, melalui Roh Kuduslah Allah bekerja dalam hati. Ketika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari setan, mereka memutus saluran komunikasi Allah dengan mereka. Ketika Roh Kudus akhirnya ditolak, tidak ada lagi yang dapat Allah lakukan bagi jiwa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bukan Allah yang membutakan mata manusia atau mengeraskan hati mereka. Ia mengirimkan terang untuk mengoreksi kesalahan mereka dan menuntun mereka di jalan yang aman. Penolakan terhadap terang inilah yang membutakan mata dan mengeraskan hati. Seringkali prosesnya bertahap dan hampir tidak terlihat. Terang datang kepada jiwa melalui firman Allah, melalui hamba-hambanya, atau melalui perantaraan rohnya. Namun, sering manusia menolaknya. Marilah kita tekun berdoa dan membuka hati agar Roh Yesus masuk dan berdiam di dalamnya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah kami mengizinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kami melalui Roh-Nya saat mengetuk pintu hati kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami agar dapat mengabarkan Injil sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat serta diselamatkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.